Tiba-tiba saja di ruang tamu muncul makhluk besar hitam. Wah, gede banget. Dan Mak Cici pun teriak sejadi-jadinya. Wah, tolong! Mak Cici keluar kan karena dia nggak tahu apa itu ya. Dia nggak pernah lihat kayak gituan sebelumnya. Tolong, tolong, tolong. Nah, tetangganya pun langsung keluar. Kenapa, Mak Cici? Kenapa? Ada makhluk hitam, bulunya lebat. Pokoknya lebat banget. Saya takut itu. Pokoknya besar ruang tamu tuh. Wah, isinya dia doang. Nah, Mak Cici, kemarin saya tanya apa tahu kan Mak Cici? Nah, mungkin itulah jawaban dari pertanyaan saya. Mungkin Pak Bendot pakai sesuatu, Mak Cici. Aduh, pokoknya tolongin saya. Pokoknya saya udah takut banget, saya nggak mau kembali ke rumah saya dulu, saya nggak mau kembali gitu. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini kembali saya akan membawakan kisah horor dan misteri yang terjadi pada tahun 2017 di sebuah daerah di ibu kota. Narasumber bernama Imah, nama dan tempat telah saya samarkan. Tapi sebelumnya kita lihat yang satu ini. Imah ini adalah anak daripada Pak Bendot dan Ibu Cicih. Nah, kebetulan Pak Bendot ini berjualan di lampu merah alias pedagang asongan. Ya, jadi Pak Bendot sama Ibu Cicih nih berjualan tisu. Cuman yang lebih banyak adalah Pak Bendot karena beliau sebagai kepala keluarga yang menafkahi istri dan anak-anaknya. Kebetulan Imah ini dia sedang bersekolah tepatnya di salah satu SMK di Jakarta ya. Nah, awal-awal kisah ini memang waktu itu Pak Bendot tuh dia yang mempelopori atau mempionir jualan tisu ini karena biasanya kan orang lain itu jualannya ya pokoknya selain tisu lah atau pengemis minta-minta gitu ya, nggak jualan. Cuma Pak Bendot punya ide gitu kan, ini kan mobil suka berseliweran, biasanya kan di dalam mobil ada yang suka makan atau keringetan dari panas, kan butuh tisu. Dan misalnya pun tisu di mobil habis kan perlu beli nih. Nah, dia itu langsung mempunyai ide untuk menjualkan tisu gitu. Nah, Pak Bendot nih yang mulai nih. Awal-awal tuh jualannya laris banget di perempatan. Kebetulan perempatan itu ramai ya. Ramai banget pokoknya. Wah, pokoknya happy-happy lah, seneng jualannya laku tiap hari gitu kan. Ibu Cicih juga seneng gitu kan. Nah, Imah juga kebagian, kecipratan gitu kan dari kesenangan itu. Karena jualannya laku keras. Cuman, seiring berjalannya waktu, sebulan, 2 bulan, ya namanya orang bisa ngelihat kan jualannya, barangnya apa, gitu kan, mereknya apa, segala macam. Akhirnya banyak yang niru. Dari satu perempatan itu hanya Pak Bendot dan Ibu Cicih aja, sekarang itu bisa pakai shift-shiftan. Jadi kalau Pak Bendot capek, ada orang yang jualan. Awalnya itu memang orang itu hanya 1-2 orang. Cuman belakangan karena saingannya itu anak-anak muda, jadi mereka lebih kuat kan. Lebih lama lagi waktu berjualannya. Sehingga ya pendapatan Pak Bendot sama Bu Cici pun menurun nih. Nah, akhirnya Pak Bendot kan mulai kebingungan ya. Namanya juga makan kan harus setiap hari gitu kan, nggak bisa ditunda gitu kan. Mulai berpikir keras nih Pak Bendot sama Ibu Cici, gimana ya? Nah, kebetulan Pak Bendot ada mendengar sebuah ritual di Gunung Kawi yang katanya bisa membuat usaha itu laris manis.
kemudian dengan ketertarikannya dia berangkat nih sama temennya. Ya sebut saja Pak Redo, ya kan. Mereka dari ibu kota berangkat menuju ke Gunung Kawi menggunakan sepeda motor. Ya memang jaraknya lumayan jauh ya, cuma namanya niat kan ya. Nah sementara Pak Bendot pergi, Mak Cici itu berjualan bersama Imah. Cuman Imah itu jualannya kalau sehabis pulang dari sekolah gitu kan. Karena saingannya itu udah punya temannya banyak gitu kan. Oke, singkat cerita, Pak Bendot sampai sama Pak Redo ke tempatnya Abah Obik. Nah, pertama Abah Obik nih kayak nggak mau ngaku gitu kan. Tapi setelah didesak sama Pak Bendot, Abah, ini saya serius Abah, saya ingin usaha tisu saya maju. Majunya seperti apa nih? Maju kan macam-macam, maju pengirimannya, maju omsetnya, maju mungkin punya gudang segala macam. Oh pokoknya saya mau penjualan tiap hari itu fantastis. Kalau kayak begitu saya nggak bisa, pertama ditolak. Cuma akhirnya Pak Bendot mendesak terus, mendesak, akhirnya maulah nih Abah Obik. Terus Abah Obik pun berkata kepada Pak Bendot, apakah kamu yakin mau melaksanakan ritual ini? Karena ritual ini sangat beresiko tinggi. Loh, resikonya apa? Abah gitu. Sedangkan yang saya tahu kan kalau ritual-ritual seperti ini itu ya resikonya nggak terlalu ini ya. Loh, tapi kan kamu yang memberikan persyaratan, katanya harus omsetnya luar biasa. Ya kalau mau yang luar biasa, mau yang singkat, mau yang ekspres, mau yang besar secara singkat, ya itu juga resikonya juga besar, dia bilang begitu. Ya sudah Abah, kalau begitu saya turutin apapun itu karena saya sangat membutuhkan. Nah sebelum mereka melakukan ritual, mungkin teman-teman kakak bertanya, loh si Imah ini tahu dari mana kalau Pak Bendot melakukan ritual gitu kan. Nah Pak Bendot ini dia dapat pesan singkat atau SMS, karena Pak Bendot waktu itu belum main WA ya. Dia dapat SMS. Sebetulnya SMS-nya ini agak-agak random ya, atau sebetulnya acak gitu dari temennya si Pak Redo ini. Apabila membutuhkan bantuan dalam bentuk apapun, saya bisa membantu dalam waktu yang sangat singkat gitu, dalam kurung usaha apapun gitu. Jadi makanya kenapa Pak Bendot ini tertarik, dan setelah bercerita-cerita gitu ya, namanya bolak-balik SMS-an gitu kan kebaca semua ya sama si Imah gitu, makanya dia tahu. Cuman untuk ritualnya memang Pak Bendot yang bercerita ke Ibu Cici, kemudian Ibu Cici yang bercerita ke Imah. Oke, balik lagi nih kita ke Pak Bendot nih. Nah, Pak Bendot tuh bertanya kepada Abah Obik, jadi Abah ini ritualnya seperti apa? Apa yang perlu saya siapkan? Begini Pak, jadi seperti biasa itu tolong siapkan bunga 7 rupa, kemenyan, dan ritual ini dilaksanakan pada malam minggu. Loh, kok malam minggu? Biasanya kan malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon. Ya ini untuk yang luar biasa. Nanti juga kamu tahu sendiri makhluk apa yang akan berjumpa dengan kamu. Gitu. Oh begitu ya Abah? Oke baik. Terus si Abah bilang, gimana? Ini barang-barang bisa kamu beli sendiri atau saya yang belikan. Dan Pak Bendot bilang, ya tolong dibantu Abah, saya siapkan dananya saja. Nah singkat cerita, setelah Abah Obik membeli semua keperluan untuk ritual, dia pun bilang kembali nih, ritual ini
persyaratannya itu adalah anak perempuan. Wah, Pak Bendot kan bingung ya. Maksudnya anak perempuan tuh apa gitu. Pak Bendot ini udah berpikir jauh nih. Jangan-jangan anak perempuan saya yang mau ditumbalkan. Terus, tenang, ini tidak akan mengorbankan anak perempuan kamu Pak Bendot. Karena saya tahu kamu punya anak perempuan. Oh, Pak Bendot tambah kaget kan. Kok Abah Obi bisa tahu saya punya anak perempuan gitu. Anak perempuan di sini yang dimaksudkan adalah anak perempuan atau perempuan yang membeli barang dagangannya Pak Bendot. Itulah nanti yang dia akan ditumbalkan. Loh, ini tumbal Abah Obi? Terus, loh, kan kamu yang minta. Kamu minta yang besar, minta yang cepat. Ya ini, gak ada jalan lagi. Pak Bendot kan bingung. Lalu, kalau saya tidak dapat tumbalan, gimana Abah? Ya kalau nggak ada tumbalan, ya kamu tumbalnya. Gitu. Pak Bendot terdiam kan dikasih tahu begitu. Dia bingung. Sebentar Abah, saya berpikir dulu. Nah, cuman kan Pak Bendot berpikir, ya saya kan udah lumayan tua nih. Ya istilahnya kalau amit-amit meninggal pun nggak apa-apa lah gitu. Pak Bendot pikir kayak gitu ya. Nah, terus dia tanya lagi, apakah nanti akan kena seluruh keluarga saya? Enggak, kamu aja. Jadi yang penting ini perjanjian kamu antara kamu sama makhluk itu. Kalau kamu nggak bisa dapat tumbal untuk dia, ya kamu stop sampai di sana. Selama istri dan anak kamu tidak menjual atau menggunakan barang yang kamu jual itu. Oh begitu ya? Baiklah Abah, saya siap. Nah terus seperti apa nanti tanda-tandanya? Ya seperti biasa. Kalau makhluk itu datang, ya mungkin nanti ada bau-bau singkong rebus, singkong bakar. Itulah tanda-tandanya. Nanti setiap malam minggu, ya kamu ritual dengan bahan-bahan seperti ini. Ingat ya, setiap malam minggu, jangan sampai keputus. Nah, kemudian Pak Bendot kan nanya lagi. Ya, memang Pak Bendot yang kayak gini-gini tuh agak-agak awam, jadi dia nanya terus gitu. Nah terus bagaimana kalau misalnya saya nggak ritual di malam minggu? Wah, kalau kamu tidak ritual di malam minggu, ya langsung kamu yang kena gitu. Oh maksudnya saya langsung ditumbalin? Enggak, paling sakit dulu. Nah, kalau udah itu, nanti malam minggu berikutnya kamu harus segera ritual. Kalau enggak, ya makin sakit, lama-lama selesai, kan dibilang begitu. Baiklah Abah. Nah oke, setelah melakukan ritual itu, selesai kan, Pak Bendot pun mulai nih berjualan tisu di perempatan dengan tisu yang sudah diritualkan. Ya tisunya sih seperti biasa aja ya, nggak ada bedanya lah. Nah, targetnya ini memang perempuan. Jadi apabila perempuan yang membeli, dia si korban nih akan menjadi tumbal apabila dia makainya satu kotak tisu penuh. Akan tetapi kalau dia beli nih satu kotak terus dibagikan ke keluarganya, maka sakitnya itu akan dibagi rata ke seluruh keluarga sampai yang salah satu itu meninggal dunia. Pokoknya salah satu yang paling lemah itu meninggal dunia, tapi harus perempuan pertama yang membeli. Kemudian adalah korban pertama yang membeli. Nah, waktu Pak Bendot ngasih tisunya, karena Pak Bendot ya masih baru-baru ya, takut dia kayak gemeteran gini ngasihnya, gemeteran gitu. Terus sempat nanya tuh pembelinya, Pak, Bapak kenapa ngasih tisunya gemeteran? Nah, terus kan Pak Bendot bingung ya, dengan linglung begitu, dia langsung tersirat pikiran nih. Oh enggak dek, Bapak belum makan. Wah,
itu jawaban yang sangat tepat. Karena di saat itulah perempuan itu ngeborong semua. Jadi bukan satu kotak. Karena dia merasa iba dengan Pak Bendot. Diborong semua satu bundel tuh diborong. Makin kaget dong Pak Bendot karena diborong kan. Tapi ya namanya jualan ya sudah lah ya begitu diborong. Oke, singkat cerita, dagangan kan langsung habis. Bu Cici juga bingung. Pak, mana dagangan? Udah habis, Bu. Loh, kok habis? Yang borong siapa? Yang borong tadi ada perempuan, masih agak muda. Ya, saya agak takut juga sih, Bu. Ya, karena ini pertama kali kan jadi gemeteran. Gimana buktinya nanti gitu kan? Apakah nanti ngelihat dia apa sakit apa gimana? Nggak tahu kan? Ya memang nggak tahu nih. Nah, singkat cerita, entah dari mana datangnya, seiring berjalannya waktu, Pak Bendot dapat keuntungan luar biasa. Penjualannya laris, ya toh. Satu persatu saingan yang ada di perempatan itu jatuh sakit. Dan anehnya itu, semua mereka yang sakit itu sama sekali tidak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi misalnya saingannya itu ada satu tim itu ada 4 orang ya. Itu sakitnya ganti-gantian. Jadi misalnya dari 4 orang itu kan biasanya perempatan tuh 4. Jadi ngisi titik itu semuanya. Cuman karena sakitnya ganti-gantian, misalnya yang ini. Jadi kan ada satu yang kosong dan itulah yang diisi sama Mak Cici. Ketika diisi sama Mak Cici, ada lagi sakit, jadi kan 2, sakit lagi 3, sakit lagi 4. Nah nanti ketika 4 orang itu sakit, yang satu sembuh, jadi kan hanya bisa mengisi satu tempat. Begitu seterusnya. Nah singkat cerita, Pak Bendot makin hari makin sukses. Sampai dia bisa beli rumah, beli mobil, motor, ya kan. Dan ya saingannya ini ya nggak pernah nongol lagi, karena mereka udah sakit ya udah nggak bisa jualan gitu. Sampai pada suatu waktu ada tetangganya yang mau beli tisu. Jadi kan tahu nih Pak Bendot itu jualan tisu, bahkan sampai di garasi rumahnya tuh penuh ya sama tisu-tisu tuh, banyak banget. Ya namanya tiap hari jualan kan tetangganya tahu ya, kepo-kepo gitu deh. Nah tetangganya datang, Pak saya mau beli tisu dong. Oh boleh Bu. Berapa kotak? Saya mau beli 1 karton. Wah Pak Bendot ya senang-senang aja ya. Wah dapat lagi nih korban nih, dia pikir gitu kan. Nah, kemudian dibelilah itu tisu 1 karton. Bukan 1 kotak loh, 1 karton tuh. 1 karton tuh mungkin ada yang isi 30 atau 50. Ya pokoknya segitulah ya. Nah terus dibawa sama tetangganya. Nah, tidak berselang lama, satu keluarga tetangganya itu jatuh sakit. Dimulai dari ibunya yang beli ini. Itu ibunya dia sakit, kemudian ayahnya, kemudian anak-anaknya. Dan sakitnya itu pun aneh. Setiap lewat maghrib, itu badan demam, panas tinggi. Satu keluarga nih. Nah, kemungkinan tisunya itu dibagiin satu keluarga ya. Nah, kemudian setelah panas tinggi begitu, yang paling parah tuh memang yang ibunya ini. Dia tuh menggigil gitu sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Itu ya anak-anaknya yang sakit juga nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman kan karena ibunya sakit itu ya semakin parah kan, nggak bisa ngurus suami, nggak bisa ngurus anak-anak gitu. Nah, sampai suatu ketika paman dari tetangganya ini datang. Nah dia kan mau nginep nih, karena diteleponin apa gitu, jawabnya juga, aduh kita lagi sakit nih, kita lagi sakit gitu. Begitu pamannya datang dan dia duduk di ruang tamu, tepat setelah maghrib tiba-tiba mencium bau singkong bakar. Apa nih? Kok bau singkong bakar gitu? Terus langsung dia berteriak, Dek, ini ada yang bakar singkong ya? Nggak ada Mas.
Ini kita di sini semua di kamar, lagi pusing semuanya nih. Aku pusing, suami aku juga pusing, bilang gitu kan. Nah, kebetulan pamannya ini adalah masih keluarga dekat dari si tetangga ini ya. Nah, pamannya yang ya lumayan bisa gitu, ini udah mencium gelagat nggak baik nih. Terus dia segera, "Dek, aku pulang dulu ya," gitu. "Loh, kenapa kok buru-buru?" Katanya mau nginep. "Ya, aku mau pulang segera nih. Ada sesuatu yang mau dikerjakan." Nah, kemudian si pamannya ini langsung pergi nih. Nah, kita ceritanya pisah dulu ya, karena nanti endingnya tuh akan ketemu gitu. Nah, setelah itu pergi nih pamannya dan mencari tahu ke gurunya kan. Nah, dan gurunya pun memberitahu, "Aduh, kamu harus cepet-cepet nih. Adik kamu akan jadi tumbal beserta keluarganya." "Loh, memang adik aku salah apa?" "Dia nggak salah apa-apa. Tapi dia salah membeli dagangan tetangga kamu." "Loh, tisu? Emang tisu bisa buat numbalin orang?" "Ya bisa aja, barang apa aja bisa. Yang penting itu barang dagangan, mau makanan atau benda lain itu bisa. Cepet, bawa sekeluarga itu ke sini." Nah, kemudian si paman itu kan balik, terus dia bawa ini. Nah, gurunya pun langsung ngobatin. "Ya, ini untungnya cepet ditanganin. Besok kalian semua jangan dulu pulang ke rumah. Kalian nginep di mana, kayak di hotel kayak di mana, atau di rumah kakak kamu nih." Nah, besoknya mereka pun pergi kan. Nah, si Pak Bendot kebetulan keluar rumah nih. "Loh, kalian pada mau kemana?" gitu. "Oh enggak Pak, ini kita mau piknik sekeluarga," terus diajak kakak. Kebetulan kakak dapat proyek nih, udah cair proyeknya gitu kan. Ya Pak Bendot sih tanpa menaruh curiga ya iyain aja gitu. Cuman mereka ini udah takut gitu loh. Wah, bahaya nih. Pak Bendot keluar jangan-jangan udah tahu rencana kita gitu kan. Ya untungnya sih nggak tahu ya. Jadi mereka tuh selamat. Selang berapa lama sang guru ini memberitahu pamannya bahwa si Pak Bendot ini akan terkena akibatnya. Dan terus kan bertanya nih pamannya nih, "Kena akibatnya gimana?" "Kenapa begitu?" "Ya karena memang keluarga tetangganya Pak Bendot ini udah menderita. Ada yang merasa dicekik, ada yang merasa didudukin dadanya sesek gitu kan." Dan kemudian Pak Bendot itu nggak tahu kalau tetangganya ini udah sembuh. Karena rumahnya tuh sepi-sepi aja. Pak Bendot pikir mereka sekeluarga itu sudah dibawa ke rumah sakit atau kemana, atau bahkan mohon maaf sudah meninggal dunia sekeluarga nih. Nah, akan tetapi keanehan pun terjadi. Pak Bendot tiba-tiba menggigil, panas tinggi. Wah, Pak Bendot pikir ada yang salah nih dengan saya. Perasaan tetangga udah kena, tapi kok malah saya nih keadaannya berbalik ke saya. Makin lama Pak Bendot makin parah. Ya nggak lama, cuma dalam waktu 1 minggu Pak Bendot itu udah terkapar lemas, nggak bisa ngapa-ngapain. Singkat cerita, awal dari minggu kedua Pak Bendot pun meninggal dunia. Nah, ketika tetangganya mendengar bahwa Pak Bendot ini udah meninggal dunia, tetangganya pun balik, dilaksanakanlah penguburan. Ya kan? Nah, sebelum penguburan ini, tetangganya datang nih untuk ngelayat. Terus kemudian nanya nih, yang tadi nih ibunya nih, dia nanya baik-baik ke Mak Cici. "Mak, mohon maaf sebelumnya nih, bukannya saya mau merusak suasana ini ya, tapi saya mau nanya Mak, Pak Bendot tuh ada nggak sih pakai sesuatu?" Mak Cici kan kaget ya sambil bingung. "Pakai sesuatu tuh apaan?" "Saya nggak tahu, Pak Bendot mah jualan biasa-biasa aja." "Oh begitu Mak. Oh iya, mohon maaf ya Mak ya. Saya nanya seperti ini, lancang sekali saya nih nanyanya. Cuman nanti kalau ada apa-apa Mak, tolong ya, kita di sini akan membantu sebisa mungkin Mak." Nah, singkat cerita kan Pak Bendot dikuburkan ya, udah selesai nih.
Nggak berapa lama, besoknya nih, langsung besoknya, setelah maghrib, nah ketika Mak Cici lagi istirahat ya, karena kan capek, udah sedih, ya kan udah begini lagi istirahat. Tiba-tiba saja di ruang tamu muncul makhluk besar hitam. Wah, gede banget. Dan Mak Cici pun teriak sejadi-jadinya. Wah, tolong! Mak Cici keluar kan, karena dia nggak tahu apa itu ya. Dia nggak pernah lihat kayak gituan sebelumnya. Tolong, tolong, tolong. Nah, tetangganya pun langsung keluar. Kenapa, Mak Cici? Kenapa? Ada makhluk hitam, bulunya lebat. Pokoknya lebat banget. Saya takut. Pokoknya besar ruang tamu tuh. Wah, isinya dia doang. Nah, Mak Cici, kemarin saya tanya apa, tahu kan Mak Cici? Nah, mungkin itulah jawaban dari pertanyaan saya. Mungkin Pak Bendot pakai sesuatu, Mak Cici. Aduh, pokoknya tolongin saya. Pokoknya saya udah takut banget, saya nggak mau kembali ke rumah saya dulu, saya nggak mau kembali gitu. Nah, akhirnya singkat cerita diajaklah Mak Cici ke guru spiritual paman dari tetangganya ini nih. Mereka dibawa ke sana, akhirnya si guru spiritualnya ini pun menyanggupi untuk mengembalikan makhluk hitam ini ke alam asalnya. Cuma dengan catatan, setelah dikembalikan, apapun barang dagangan atau barang yang pernah dipakai sama Pak Bendot harus dimusnahkan. Jangan ada satupun yang dipakai atau disimpan atau ya pokoknya nggak boleh diapa-apain deh. Pokoknya langsung dibakar, kalau bisa masukin kardus, masukin apa yang pernah dipakai ya. Plus barang dagangan yang tersisa. Itu semua harus dibakar katanya. Nah, kemudian Mak Cici pun menyanggupi. Singkat cerita, barang semua dikumpulkan, lalu dibakar. Mak Cici pun penasaran. Sebelum barang-barang dikumpulkan, Mak Cici itu bertanya kepada guru spiritual. Kan ini suami saya jadi tumbal. Apakah nanti akan berimbas kepada saya sama anak saya nih, Imah? Tidak, ini tidak akan berimbas karena suami kamu hanya berikrar, hanya dia saja tumbalnya. Oke teman-teman kakak, itulah barusan kisah yang dikirimkan oleh Imah. Pesan moral yang bisa disampaikan di sini adalah apapun kesulitan keuangan, janganlah mencari jalan pintas yang akan merugikan orang lain. Apalagi merugikan kita sendiri. Buat teman-teman kakak yang ingin mengirimkan kisah, dapat menghubungi nomor dan email di bawah ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Ditunggu kisah selanjutnya.